Sampai jumpa kembali pada channel tutorial arsitek sipil. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita membuat pohon yang merambat secara manual di Lumion. Nah, di sini saya sudah memiliki lembar kerja yang bersumber dari Google SketchUp. Pada gambar ini saya akan menambahkan pohon yang nantinya akan merambat di sekitaran sini. Sebelum saya akan lanjut, terlebih dahulu saya akan membuatkan sebuah tiang-tiang yang nantinya akan kita tempatkan pohon yang akan merambat. Di sini saya tidak akan membuat kayu bulat lagi untuk membuat penyangga-penyangganya. Cukup saya akan mengambil dari yang sudah ada. Dan di sini saya akan mengambil salah satu batang kayu yang bulat yang nantinya kita akan jadikan sebuah penyangga. Cukup dengan menekan Ctrl C untuk mengcopy, tekan Ctrl paste untuk menduplikat batang bulat yang kita copy tadi. Nah, cara mengcopy ini cukup kita aktifkan yang kita akan copy dengan cara tekan Ctrl, itu otomatis akan menduplikat. Oke, di sini sudah ada penyangganya. Lanjut kita akan membuat kayu melintang. Nah, di sini juga cukup kita copy dengan cara menekan Ctrl, kita klik, kita pindahkan. Nah, sini akan kita merotasi dari posisi vertikal ke posisi horizontal. Jika kita melakukan rotasi sekaligus mengcopy, sama juga perintahnya seperti tadi, kita klik perintah rotasi lalu kita tekan Ctrl, lanjut rotasi. Sini perintah push pull, cukup kita menekan huruf P di keyboard. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah ini siap, kita lanjut membuat alur yang akan nanti dijadikan pohon merambat. Nah, di sini kita perlu bantuan dengan membuat sebuah bidang yang nantinya kita jadikan media untuk membuat alur batang pohon yang akan nantinya merambat. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya freehand. Nah, di sini kita akan membuat batang pohon yang merambat. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin kita akan membuat sebuah ranting-ranting di sini. Jadi cukup bagaimana kreasi kita untuk bisa dia terkesan sebuah pohon yang merambat, atau kita anggap ini adalah sebuah pohon anggur. Oke, seperti ini. Kita lanjut membuat yang di bagian atas. Kita bisa hapus. Oke, kita buat seperti ini. Buat melingkar. Dibiarkan dia terkesan bahwa pohon ini ada di atas batang kayu yang kita buat tadi. Oke, mungkin seperti itu dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, di Google SketchUp ini kita hanya membuat sebuah media yang nantinya kita akan gunakan untuk menjadi pohon yang merambat. Nah, di sini terlihat bahwa bidang datar yang dibuat tadi ada di bawah pohon, tentu akan kita perbaiki
supaya dia terkesan pohon ini ada di atas penyangga yang kita buat. Di sini kita cukup mengaktifkan ini. Kita coba buat rotasi kita dengan bantuan tempat push-pull. Jika sudah, sekarang garis-garis ini kita akan beri dia semacam batang, tentu dengan sebuah lingkaran yang berdiameter kira-kira menyerupai batang dari pohon perambat tadi. Nah, di sini saya menggunakan plugin. Plugin ini namanya Temper Maker. Nanti saya akan isi link untuk bisa di-download plugin ini sehingga teman-teman bisa dimudahkan dalam membuat sebuah diameter. Nah, ini juga berfungsi untuk jika kita membuat sebuah penulangan atau membuat tulangan besi yang berdiameter sesuai dengan keinginan, atau yang lainnya dengan membuat sebuah diameter bulat atau lingkaran dengan praktis dan cepat. Nah, sebelum kita menggunakan plugin, tentu kita akan mengaktifkan terlebih dahulu diameter alur-alur tadi yang akan kita beri diameter batang. Nah, ini yang sudah saya aktifkan. Lanjut kita klik pluginnya. Nah, di sini kita di section ini kita menggunakan, di sini banyak pilihan. Di sini kita akan menggunakan round karena diameter batang kita anggap bulat. Lanjut kita klik OK. Nah, diameter batang di sini saya akan menggunakan diameter 12. Kita anggap ya adalah batang pokoknya, lalu kita klik OK. Nah, jika kurang besar terlihat di sini, kita bisa ulangi dengan mengganti diameter lebih besar. Akhirnya di sini kita akan selalu mencoba untuk mendapatkan sebuah diameter yang kira-kira sesuai dengan kondisi yang kita buat. Oke, serasa cukup. Oke, selanjutnya di sini saya akan merapikan diameter ini karena di sini terkesan diameter itu adalah tidak bulat sempurna. Di sini ada berbentuk segi-segi. Nah, di sini juga saya menggunakan plugin yang namanya YHS Power Bar. Nah, di sini juga nanti saya akan coba share link untuk plugin ini. Nah, kita cukup aktifkan diameter ini, langsung kita klik yang AMS Mode Run. Di sini ada beberapa pilihan, silahkan nanti gunakan. Saya cukup menggunakan yang ini. Nah, di sini sudah terjadi penyempurnaan sebuah diameter. Diameter itu sudah menjadi lebih smooth, tidak berbentuk segi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke batang pohon yang lain. Jadi hal yang sama kita lakukan sama dengan proses yang di awal tadi, hanya saja nanti kita akan dibedakan dengan diameter batang yang tentu akan berbeda, sehingga terkesan batang tersebut dari awal sampai akhir tidak memiliki diameter yang sama. Jika diameter batangnya sama, cukup kita langsung klik OK pada akhirnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita rasa cukup. Nanti untuk proses pemberian daun-daun sehingga terkesan menjadi pohon perambat, nanti kita akan berikan materialnya di Lumion. Nah, jika kita sudah rasa cukup, kita cukup dengan save, tekan Ctrl S. Selanjutnya kita akan memberikan material daun di Lumion. Nah, di sini saya sudah memiliki lembar kerja Lumion, jadi kita sisa mengimport gambar
yang kita miliki tadi di lembar kerja SketchUp dengan cara klik import. Kita akan mencari file tempat penyimpanan file tadi. Oke, gambar yang dari Google SketchUp sudah diterapkan di Lumion. Kita cukup klik di sini. Nah, di sini kita akan memberikan material daun pada batang-batang pohon merambat tadi sehingga terkesan membentuk pohon rambat. Atau saya di sini menganggap adalah pohon anggur. Oke, caranya sisa aktifkan material. Kita klik batang yang kita anggap batang pohon merambat tadi. Karena di sini komponen materialnya adalah sama, material yang kita klik di satu tempat tadi akan mengaktifkan semua objek yang kita beri komponen material yang sama tadi. Nah, di sini kita memilih material nature. Di sini ada lab. Nah, di sini kita akan memilih jenis daun yang akan kita berikan pada batang pohon tadi. Nah, saya akan mengambil salah satu contoh di sini. Nah, seperti ini sudah otomatis memiliki daun. Nah, ini tadi ternyata di tempat lain memiliki material yang sama, tentu akan terpengaruh terhadap material daun yang kita berikan. Nah, jika hal ini tidak kita inginkan, tentu kita harus merubah jenis material yang ada pada gambar Google SketchUp. Baik, di sini saya akan ulang kembali untuk membedakan material khusus untuk material pada pohon ini. Kita kembali ke gambar Google SketchUp untuk merubah materialnya sehingga selain batang pohon yang akan kita berikan material daun tidak terpengaruh. Nah, jika di sini kelihatan tadi kerapatan batang pohon kurang rapat sehingga terlihat kurang bagus, kita bisa menambahkan dengan cara menduplikat batang yang sudah ada. Oke, kita coba tambahkan seperti itu saja. Nah, setelah itu kita save kembali sehingga perubahan terakhir tersimpan di lembar kerja Google SketchUp. Kita kembali ke lembar kerja Lumion. Karena file tadi sudah sempat terbuka di lembar kerja Lumion, tentu akan muncul tanda seperti ini karena file yang sama. Kita bisa menambahkan huruf atau angka yang kira-kira menjadi beda nama file awal dengan file yang kita akan import sekarang. Saya cukup menambahkan huruf A sehingga sudah menjadi harapannya tadi dengan mengubah jenis material pada batang pohon, jenis material tersebut tidak terpakai di material yang ada di bangunan ini, sehingga apa yang kita berikan material daun di Lumion tidak akan mempengaruhi yang lain. Kita akan coba kembali. Aktifkan material, kita aktifkan yang kita akan beri material. Sini kembali ke nature, kita pilih, coba dulu. Nah, kita cek yang lain. Nah, ternyata yang lain tidak ada terpengaruh. Berarti jenis material yang kita berikan di lembar kerja Google SketchUp hanya ada pada material batang pohon ini. Nah, seperti tadi kita mengedit kerapatan daun, kita cukup klik 2 kali. Di sini ada speed, artinya memberi seperti ini. Lanjut kita memberi left size. Di sini akan merubah warna dari daun tersebut.
Di sini masih terlihat kurang rapat, nanti kita bisa berikan tambahan batang pohon sehingga ini akan lebih terlihat realistis. Di sini ada banyak pilihan jenis daun, kita bisa ganti-ganti seperti ini. Nah, tentu kita akan selalu merubah di sini. Jadi silakan sesuai dengan kebutuhan daun yang kita berikan pada pohonnya. Demikian tutorial membuat pohon merambat pada tutorial kali ini, dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi update seputar tutorial arsitek sipil. Semoga apa yang saya sajikan di channel ini dapat bermanfaat sehingga dapat menambah khasanah dalam berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa.